Kalau membuat CV itu simpel aja teman-teman kayak gini, yang penting mudah dibaca biar nanti si HRD juga bakalnya mudah untuk memahami isi CV kita dan tidak terlalu ribet ya teman-teman. Langsung aja cara membuatnya kita mulai tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Vandroid. Di video kali ini aku akan memberikan tutorial membuat CV yang menarik seperti cuplikan di awal video tadi. Langsung aja, sebelum lanjut jangan lupa like dulu ya teman-teman untuk video ini biar aku tambah semangat dalam membuat tutorial berikutnya. Langsung kita mulai tutorialnya, dan sini kita download terlebih dahulu ya teman-teman untuk aplikasi yang nantinya bakal kita gunakan untuk membuat CV yang bakal kita gunakan. Masuk aja ke Play Store. Nah, di bagian Play Store sini silahkan kalian ketik telusuri teman-teman. Di bagian telusuri sini tuliskan aja aplikasi lamaranku. Untuk aplikasinya seperti ini, silahkan teman-teman download terlebih dahulu untuk aplikasinya. Nah, karena di sini aku sudah download, langsung ya kita buka aja untuk aplikasinya. Oke, di bagian awal aplikasi lamaranku, teman-teman bisa klik profil yang tengah ini. Kemudian ketik biodata. Nah, di sini juga ada banyak ya teman-teman. Di sini banyak pilihan yang bisa kita isi. Pertama kita klik biodata, lalu di bagian paling bawah pojok kanan di sini ada tanda icon pensil teman-teman. Silakan teman-teman klik dulu. Nah, di sini tinggal teman-teman isi aja. Sebelumnya memang sudah saya isi teman-teman. Nah, nanti tinggal teman-teman isi aja, lengkapi data diri yang teman punya. Untuk alamat pastikan yang sesuai ya teman-teman dengan tempat tinggal. Karena di sini hanya contoh, jadi saya berikan yang seperti ini aja. Untuk kebangsaan, kemudian tinggi berat badan semuanya teman-teman ya. Nomor telepon pastikan untuk nomor telepon ini nomor yang aktif, dan juga email. Emailnya email Gmail ya teman-teman. Nanti email Gmailnya juga pastikan yang aktif. Jadi kalau semisal aktif nanti kan HRD juga bakalnya mudah kalau menghubungi teman-teman. Lalu di bagian pendidikan akhir, tuliskan aja pendidikan terakhir teman-teman. Dan kemudian di bagian spesialisasi teman-teman. Nah, di bagian spesialisasi ini adalah kemampuan ya, kemampuan yang kita miliki. Contohnya di sini teman-teman sudah berpengalaman sebagai admin. Nah, nanti silakan teman-teman tuliskan seperti ini, admin. Atau semisal teman-teman berpengalaman sebagai mekanik, operator produksi. Nah, di bagian spesialisasi ini teman-teman tuliskan itu. Lalu di bagian objektif ya, di bagian objektif ini menjelaskan mengenai job desk yang teman-teman kerjakan sebelumnya, di pengalaman kerja sebelumnya. Contohnya di bagian admin, sebelumnya teman-teman pernah mengerjakan apa di bagian tersebut. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Kemudian di bagian bawah ya teman-teman, di sini ada tanda tangan. Silakan teman-teman bubuhkan tanda tangan di sini ya. Untuk tanda tangannya, nanti kalau misalnya tidak cocok, teman-teman bisa hapus, klik aja tanda X di pojok kanan sini. Contohnya seperti itu. Oke, kalau sudah, sekarang kita klik simpan ya. Kita klik simpan, datanya berhasil disimpan. Lalu kita kembali ke menu sebelumnya. Di sini ada pendidikan. Nah, di bagian pendidikan kalian klik aja, lalu klik tanda plus di pojok kanan bawah. Di bagian sini silahkan teman-teman tulis ya untuk nama sekolah, jurusan, tahun masuk, tahun keluar, dan juga nilai akhir. Untuk nilai akhir ada beberapa teman-teman yang tanya di konten saya sebelumnya. Untuk nilai akhir ini biasanya itu terdapat di ijazah ya. Di bagian ijazah nilai rata-rata yang paling bawah itu ada nilai akhir. Dan untuk keterangan ini teman-teman tuliskan aja lulus seperti ini nantinya. Oke teman-teman, jadi untuk contohnya seperti ini ya. Nah, nilai akhir, kemudian untuk keterangannya lulus. Oke, kalau sudah kita klik yang berikutnya. Di bagian ketiga ini ada pengalaman. Untuk di bagian pengalaman tuliskan aja pengalaman sebelumnya, bisa pengalaman bekerja maupun pengalaman magang di masa sekolah ya teman-teman. Caranya tuh sama, klik aja tanda plus di pojok kanan bawah. Di bagian sini ada nama perusahaan, bagian mulai bekerja, terakhir bekerja, dan deskripsi. Ini yang penting teman-teman. Di bagian deskripsi teman-teman silahkan tuliskan spesifik ya, job desk yang pernah teman-teman kerjakan di waktu bekerja di posisi tersebut. Jadi nantinya bakal menjelaskan lebih detail ya untuk di bagian CV-nya. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi. Di bagian berikutnya ada keahlian basic ya teman-teman, baik Microsoft ataupun teman-teman bisa mengemudi ataupun yang lainnya. Teman-teman tinggal tambahkan, caranya sama, tanda plus ya di pojok kanan bawah ini. Kemudian ada tingkat kemahiran. Nah, di bagian tingkat kemahiran sesuaikan aja untuk kira-kira kemampuan teman-teman itu seberapa. Lalu di bagian berikutnya prestasi. Kalau teman-teman nggak ada yang mau diisi di sini juga bisa dikosongin. Seminar juga kalau nggak ada bisa dikosongin teman-teman. Tapi kalaupun ada, lebih baiknya diisi ya teman-teman. Ini sebagai contoh aja, saya kosongkan saja untuk bagian seminarnya.
Untuk bahasa basic Indonesia dan juga Inggris. Untuk kemampuan nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja ya. Semisal di bahasa Inggrisnya mampunya sekian persen, teman-teman sesuaikan aja di bagian sini. Lalu berikutnya organisasi teman-teman. Nah, di bagian organisasi teman-teman bisa tuliskan juga organisasi yang sebelumnya, yang sekarang ataupun yang di masa sekolah. Ya, ini sebagai bentuk pengalaman. Minimal ada, kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa, tapi kalaupun ada bisa teman-teman tuliskan yang di bagian sekolah. Untuk penulisannya tinggal klik tanda plus di pojok kanan bawah dan tinggal tuliskan aja untuk nama, keterangan, dan lainnya teman-teman. Berikutnya ada project dan karya. Nah, di sini untuk project dan karya bisa teman-teman tuliskan di semasa sekolah juga ya, ini sebagai bentuk dari pengalaman teman-teman. Kemudian hobi basic ya, untuk 2 hobi ataupun lebih ya, minimal ada teman-teman untuk mengisi nanti, untuk biar CV-nya juga tidak terlalu kosong. Dan di bagian terakhir ada media sosial. Ini media sosial yang harus aktif ya teman-teman. Kenapa? Biar nanti kalau HRD mau menghubungi teman-teman itu bakalnya lebih mudah. Caranya sama, klik tanda plus di pojok kanan bawah, tinggal teman-teman pilih aja untuk bagian sosial medianya. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali di bagian halaman awal aplikasi dan langsung aja kita klik yang buat CV ini teman-teman, yang warna biru. Nah, di sini ada terdapat berbagai macam template dari yang premium dan juga free. Untuk yang premium ini juga gampang teman-teman. Kalau mau menggunakan yang premium tinggal teman-teman klik aja seperti ini. Lalu teman-teman tinggal tonton iklannya dan nanti teman-teman sudah bisa menggunakan yang premium. Untuk mempersingkat waktu langsung aja saya pakai yang paling bawah ini ya. Nah, nantinya juga bakalnya kita modif teman-teman biar tidak polosan seperti ini. Untuk warnanya juga biar lebih menarik. Nah, di tahap pertama teman-teman bisa klik dulu untuk bagian profil. Bagian profil ini adalah gambar ya, foto kita. Silahkan teman-teman cari di bagian galeri dan kasih foto terbaik. Oke, jika dirasa sudah pas. Nah, untuk ukurannya jangan khawatir ya teman-teman. Nanti untuk ukuran huruf dan lainnya kita bakal atur di tahap berikutnya. Sekarang teman-teman perhatikan di bagian bawah. Di sini ada 10 biji kolom ya. 10 kolom yang ini bisa teman-teman sesuaikan. Tinggal klik tahan seperti ini satu persatu ya. Klik tahan, kemudian teman-teman seret ke bagian CV yang kosong. Nah, lalu berikutnya sama ya, klik tahan, teman-teman pindah seperti ini. Oke, klik tahan lagi. Nah, jika teman-teman ingin menghapus, tinggal klik tahan lagi bagian sudah ditempel. Klik tahan, kemudian teman-teman geser seperti ini, dan di bawah sini ada tempat sampah ya. Nah, tinggal teman-teman masukin sini aja, nanti bakalnya hilang. Oke, kita lakukan cara yang sama. Oke, jika dirasa teman-teman sudah cukup, sekarang CV-nya memang terlihat kosong ya untuk di bagian bawah, karena di bagian yang pendidikan informal, prestasi dan lainnya tadi ada beberapa yang kosong teman-teman. Tapi jangan khawatir, biar CV ini tetap menarik, teman-teman bisa atur dan setting. Caranya klik tanda bar 3 di pojok kanan atas ini. Nah, di sini ada ukuran huruf dan foto, silakan teman-teman klik. Lalu di sini di bagian ini tinggal teman-teman atur aja, teman-teman sambil perhatikan untuk bagian mana yang kita tambahkan ya. Kita geser seperti ini, maka dia akan ukuran hurufnya itu semakin besar jika ke kanan dan ke kiri bakal semakin kecil. Untuk ukuran foto juga bisa diubah, kita klik yang bagian isi teman-teman. Nah, sekarang kita perlu mengubah isinya sambil kita perhatikan untuk di bagian CV-nya sudah di posisi seberapa. Kita harus paskan biar ini lebih menarik ya, terlihat penuh, tidak kosong. Oke, nah jika dirasa sudah cukup seperti ini teman-teman ya, ini kan sudah lumayan dan lumayan berisi ya untuk bagian CV-nya. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan lagi untuk bagian warna ya teman-teman. Kita tambahkan lagi untuk bagian warnanya biar lebih menarik. Kita klik bar 3 di pojok kanan atas ini.
Nah, kemudian di sini ada warna, klik warnain teman-teman. Lalu di sini tinggal kita ubah saja untuk warna biar lebih menarik. Saya akan merubah untuk warna backgroundnya. Nah, ini ya. Nah, ini bakal terlihat lebih menarik ya karena warnanya lebih cerah teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita tambahkan untuk barcode ya. Ini ya kode batang di pojok kanan bawah bagian CV ini ada kode batang. Teman-teman klik aja, lalu teman-teman bisa pilih salah satu untuk kode QR ini ya. Yang lebih baik itu WhatsApp teman-teman, karena sekarang apa-apa kan menghubunginya dengan WhatsApp. Nah, sekarang tinggal teman-teman tuliskan aja untuk nomor WhatsApp yang masih aktif teman-teman. Nah, saya tuliskan contoh seperti ini aja. Kalau sudah, klik OK. Oke, semuanya sudah jadi teman-teman, tinggal kita simpan aja untuk CV ini. Caranya sama, klik bar 3 di pojok kanan atas. Di sini ada pilihan simpan yang paling atas. Kemudian tinggal tuliskan aja untuk nama dari CV-nya. Untuk filenya teman-teman bisa bebas pilih ya, untuk PDF ataupun PNG. Kalau yang PNG nanti teman-teman tinggal cek aja di galeri. Lalu untuk kualitas ya, ini bisa dikurangin juga nggak apa-apa teman-teman, karena kalau dikurangin nanti untuk ukuran filenya bakalnya lebih kecil dan ini bakal mempermudah untuk menyesuaikan ukuran yang diminta oleh perusahaan. Biasanya umumnya di bawah 1 MB ya untuk surat pengalaman kerja itu. Oke, langsung aja kita ya, ini kita posisikan di kualitas 3, kita klik simpan dan ini bakal muncul di galeri. Oke, pastikan data internet teman-teman juga aktif ya, dan kalau sudah muncul seperti ini tinggal klik saja yang download. Oke, klik download ataupun klik buka juga bisa teman-teman. Nah, seperti ini tinggal klik simpan. Oke, foto sudah tersimpan di galeri. Tinggal kita cek aja tuh di galeri ya. Nah, ini teman-teman untuk CV-nya sudah tersimpan di galeri dan untuk kualitasnya juga bagus ya. Nih, meskipun di ukuran 3 dia tidak pecah teman-teman. Oke, sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.